Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 10 menit ke depan kita akan mengkaji sesuatu yang sangat rumit dipahami, namanya adalah barokah. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan berkah. Kenapa saya sebut ini adalah sesuatu yang sulit? Karena memang barokah itu merupakan sebuah konsep yang sulit didefinisikan. Mungkin ada beberapa ulama seperti Al-Ghazali membagi 3 barokah itu. Salah satunya adalah ziyadatul khair. Tetapi dalam praktiknya barokah ini menurut saya ini semacam candu. Kalau Karl Marx itu menyebutkan bahwa agama adalah candu, kalau saya melihat dalam konteks Islam barokah itu candu. Tetapi candu dalam konteks positif, tidak seperti negatif yang digaungkan oleh Karl Marx terhadap agama sebagai candu. Kenapa? Ya memang kita hidup di dunia membutuhkan obat, membutuhkan candu, ya dalam bentuk kafein dan seterusnya. Tetapi dalam konteks barokah, sejatinya memang secara psikologis ini menekan sebuah keinginan-keinginan yang besar. Misalkan keinginan terhadap materi tidak ada, maka dia bisa ditekan dengan barokah. Oleh karena itu, mari kita bahas barokah ini kenapa bisa ada di dalam dunia Islam dan juga bisa, menurut saya, itu bisa menjadi candu. Ini lahir terutama dalam dunia pesantren ya. Ketika dunia pesantren, segala sesuatunya seringkali dikaitkan dengan kebarokahan. Kenapa barokah ini lahir? Pertama, kita melihat bahwa dunia Islam, terutama pesantren yang fikih tasawuf oriented, itu tidak memiliki pandangan materi sebagai sesuatu yang paling penting. Bahkan mungkin mereka karena ketiadaan materi, mereka itu menggunakan in materi atau konsepsi in materi untuk menghadiahi atau untuk membayar atau untuk mengganti kesusahan, kepayahan, tirakat dan juga kemafsadatan. Bahkan maksakot, kemasakatan itu diganti atau dibeli atau diganti dengan barokah. Barokah itu ya sebetulnya di setiap agama ada ya, misalkan mereka menyebutnya berkat, mereka menyebutnya berkah dan seterusnya. Yang tentu saja barokah ini ketika didefinisikan adalah ya sesuatu yang sulit untuk didefinisikan. Kalaupun misalkan ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Ketika barokah itu ya kita akan bertambahlah kebaikan. Ketika kita mendapatkan keberkahan, kebaikan kita lebih banyak. Atau kalau orang Sunda bilang barokah itu ya seetik mahi loba nyesa. Sedikit itu cukup, kalau banyak itu tersisa. Itulah barokah. Bahkan saya banyak teman ya yang sudah membuktikan bahwa barokah itu adalah sesuatu yang yang menjadi ujung dari segala doa gitu ya. Misalkan teman saya itu mengajar di sekolah swasta, lantas gajinya tidak seberapa, gajinya itu tidak cukup untuk bahan bakar motornya, tetapi karena dalam keyakinannya ini saya itu mengejar barokah. Artinya dia cukup-cukup saja ya, jadi barokah itu ya dalam bahasa sederhana mungkin dicukupkan gitu ya, cukup untuk membiayai hidupnya, cukup untuk membekali anak-anaknya, cukup untuk membiayai pendidikan dan seterusnya ya. Barokah itu sulit sekali karena definisinya begitu berkembang, begitu luas dan sulit didefinisikan. Ada satu hal yang menurut saya ini memang harus menjadi titik poin ya, kenapa barokah itu menjadi sesuatu yang maha penting dalam konsepsi Islam. Ketika kita berkhutbah Jumat misalkan, apapun doa yang dilakukan, kajian apapun yang disebutkan di dalam khutbah dan seterusnya gitu ya, bahkan dari menggunakan introduction misalkan alhamdulillahilladzi anjala bla 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 sehingga menjelaskan isinya bla 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 gitu kan, tapi tetap di akhirnya apa? Barakallahu li walakum. Artinya ya memang tujuan akhir dari sebuah doa, dari sebuah kajian, mudah-mudahan berkah begitu. Oleh karena itu ya seperti bulan ini juga kan kita Allahumma barik lana fi rajaba. Ketika kita sholat juga Allahumma barik lana, Allahumma gfir lana dunubana dan seterusnya. Banyak sekali doa-doa yang memang menyebutkan barokah. Sehingga barokah itu adalah sesuatu yang penting yang memang mengisi ruang-ruang kosong psikologis setiap manusia.
Jadi kalau misalkan di ruang manusia itu ada kesulitan, ada kekurangan dan lain-lainnya, itu semuanya bisa dilengkapi dengan konsepsi barokah. Dan barokah itu ya sistem of belief, sistem keyakinan begitu, bukan ya. Kalau seorang materi misalkan, kalau Anda adalah seorang positivisme, kalau Anda misalkan pengagum Auguste Comte ya, atau Karl Marx yang materialistis dan lain-lain, ya tentu saja mungkin kita akan ditertawakan ya, seperti menertawakannya Karl Marx kepada agama. Ngapain beragama, agama itu seperti candu dan lain-lain ya. Dalam konteks Islam pun kadang-kadang kaum santri ditertawakan. Kenapa tidak rasional? Mereka berpikir irasional, demi berkah, demi berkah, demi berkah. Ya sulit, karena memang itu adalah aspek psikologis yang sulit, yang tidak ada padannya dalam materi. Ya barokah itu ya mungkin kaya lah, kaya hati. Ketika kaya rekening, tetapi kan belum tentu kaya hati. Barokah itu ya kaya hati begitu. Tapi ini ada ya satu hal yang menurut saya sih sedikit penting juga ya, ketika kita ingin membandingkan atau dalam sektor keuangan gitu ya. Ketika kita ingin membandingkan sektor keuangan yang konvensional dan sektor keuangan yang syar'i atau syariah, kadang-kadang sistemnya sama ya, walaupun memang prosesnya atau mekanisme syariah itu berbeda, terutama dalam akad begitu ya. Tetapi paling tidak prosesi, skema itu mirip-mirip begitu. Tapi apa yang membedakan dan apa yang dijual dalam misalkan dalam keuangan syariah? Berkah. Kalau ingin berkah, maka menabunglah di sistem mudorobah atau wadiah, maka investasikanlah di dalam keuangan syariah agar hidup kita berkah. Berkah itu dibawa ya, sebagai sebuah, menurut saya itu kafein, sebagai sebuah candu. Kalau misalkan Anda ingin begini, maka Anda akan mendapatkan kesulitan-kesulitan, dan dosis obatnya adalah berkah. Jadi berkah itu obat ya. Kan cuman memang masalahnya ada yang meyakini 100%, ada yang setengahnya, setengah rasional, setengah irasional. Ya, yang rasional itu hitungan-hitungan matematik, yang irasional ya sudahlah bertawakal, mudah-mudahan ini berkah. Dan itulah yang mungkin sesuatu yang menurut saya juga sulit didefinisikan secara kajian akademik, terutama kelompok-kelompok santri yang menganggap bahwa berkah itu segalanya. Ada teman saya itu mengaji sampai puluhan tahun, mengikuti Pak Kiai. Ketika saya tanya, kenapa harus menghabiskan waktu begitu panjang untuk belajar sama Kiai X? Beliau menjawab itu, saya itu sudah habis ilmu dari Kiai itu, tapi yang belum saya dapatkan adalah keberkahannya. Kadang-kadang mengaji begitu lama dengan tujuan apa? Supaya berkah dan lain-lain. Sehingga saya melihat bahwa berkah ini ya sesuatu yang luar biasa. Dia adalah sebuah dosis psikologis yang memang dia mampu mengubah arah, mengubah paradigma, mengubah mindset yang memang biasanya kalau seorang materialisme akan mengukur semuanya dengan materi. Ketika bekerja ya berapa rupiah, berapa kwitansi, digitnya ada berapa, maka semuanya dihitung dengan materi. Tapi ketika yang sangat spiritual, semuanya bukan dihitung dengan materi. Materi itu ya tidaklah banyak sekali. Tetapi ketika ada berkah, itu sesuatu yang tidak bisa dinilai. Bahkan berkah menurut saya itu bagi lembaga-lembaga Islam, bagi pesantren, dan itu adalah intangible asset, aset yang tidak terlihat. Itu ada tapi tidak ada. Ya mungkin dalam konteks materialisme itu tidak ada, tetapi itu betul-betul ada. Kenapa? Karena dia itu aset yang tidak terlihat. Kadang-kadang kita sholat, kita melakukan ibadah-ibadah masnunat, ya sunat-sunat kita lakukan dan seterusnya. Sebetulnya kita itu ingin ada keberkahan. Ya tentu saja definisinya bisa berkah itu untuk mendapatkan ridho Allah, berkah itu untuk kualitas hidup kita yang lebih baik, berkah itu keselamatan, kesehatan, kesejahteraan dan seterusnya. Dan itu dikonsepsikan dengan satu kata, berkah atau barokah. Oleh karena itu tentu saja bagi mereka yang tidak suka dengan berkah, ya silakan Anda ikuti. Bagi yang santri, berkah adalah yang paling utama. Dan mari kita cari keberkahan itu. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita sekalian. Barakallahu li walakum. Berkah itu utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.